Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengingatkan kader partainya agar tetap solid dan tidak bersikap jeruk makan jeruk jelang pemilu 2024. Ia juga meminta kader Banteng Moncong Putih agar tidak berasumsi arah politik 2024 dan menunggu arahan dari Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Puan Maharani mengingatkan kader partainya untuk tetap solid dan tidak bersikap jeruk makan jeruk jelang pemilihan umum 2024. Pernyataan itu disampaikan Puan kala menyambangi kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali pada Rabu kemarin. Puan mengatakan kader PDIP harus memanfaatkan kekuasaan yang sedang dipegang saat ini untuk memberikan manfaat sehingga PDIP bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat di pemilu 2024. Artinya kan kita bisa atur bagaimana kemudian rakyat itu secara konkret merasakan apa yang kita lakukan. Artinya apa? Nanti itu kita harapkan hasilnya itu bisa kita dapatkan tahun 2024. Gimana caranya? Ya semuanya pasti punya tugas lapangan sendiri-sendiri. Dan tolong mulai saat ini dijaga, diatur suaranya itu nggak jeruk makan jeruk. 35 incumbent yang ada sekarang, atur wilayahnya masing-masing, kecamatannya, kelurahannya, wilayahnya masing-masing. Kemudian struktur partai mengevaluasi, yang ini kerja nggak, yang itu kerja nggak. Yang kerja tentu saja nantinya masih mau jadi apa, mau jadi caleg lagi nggak? Tentunya kita berikan kesempatan untuk jadi caleg lagi. Yang nggak mau caleg mau ngapain? Punya kontribusi sebagai apa? Pinginnya tuh apa gitu loh. Tak hanya itu, Ketua DPR juga meminta seluruh barisan partai berlambang Banteng Moncong Putih itu tak terpecah belah menjelang tahun politik dan tetap menunggu perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan soliditas yang kita miliki sampai saat ini harus kita jaga, harus kita taati, dan kita tunggu perintah Ketua Umum mau dibawa kemana PDI Perjuangan di tahun 2024. Siap nggak? Ya. Jadi kemudian jangan ikut-ikutan terpengaruh atau mengambil keputusan sendiri. Kayaknya PDI Perjuangan tuh Ibu Ketua Umum tuh kayaknya mau ke sini, ke kiri, mau ke kanan, atau lurus atau belok, lurus atau mundur atau ya apalah. Itu bikin sesat, bikin soliditas kita itu kemudian jadinya terbelah-belah. Dan jangan kemudian terpengaruh. Semuanya itu ingin kita terpecah belah. Pernyataan Puan tidak terlepas dari penentuan calon presiden dari PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Adanya deklarasi maupun dukungan terhadap kader PDIP dianggap mendahului sikap partai. Dalam sejumlah hasil lembaga survei, saat ini PDIP memiliki 2 kandidat yang berpeluang menjadi capres. Di samping Puan Maharani, Ganjar Pranowo unggul dari sisi popularitas. Tim TV One mengabarkan. Apakah pernyataan Puan Maharani ini disampaikan kepada para pendukung Ganjar Pranowo yang didaulat untuk maju di Pilpres 2024? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada Sekjen PDI Perjuangan Arief Wibowo dan juga Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudiatmo yang akrab disapa Mas FX Rudi. Kita terlebih dahulu ke Mas FX Rudi, bagaimana tanggapan Anda? Pernyataan Puan Maharani, jangan jeruk makan jeruk di internal PDIP. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, menanggapi Ketua DPP tentang jeruk makan jeruk. Jadi kalau menurut pendapat saya, mungkin beliau dengan adanya Pak Ganjar memberikan bantuan pada kader PDI Perjuangan yang ada di Temanggung dikembalikan ini, mungkin ada pihak-pihak yang lain untuk melakukan entah itu intervensi atau mungkin intimidasi untuk mengembalikan. Nah itu yang mungkin yang saya dimaksud jeruk makan jeruk. Jangan sampai
kader PDI Perjuangan itu berantem di rumahnya sendiri. Nah, sehingga kalau pendapat dan permohonan Mbak Puan dalam pengarahan, kita tidak boleh berantem kok. Kita tetap harus bersatu untuk menyongsong 2024. 2024 adalah salah satu titik awal untuk meraih sebuah kekuasaan yang ketiga kalinya. Kalau sudah meraih sebuah kekuasaan tentunya komitmennya untuk mensejahterakan rakyat. Nah, dalam mensejahterakan rakyat ini jangan sampai ada kader sama kader berantem untuk meraih sebuah kekuasaan ini yang mungkin yang dianggap Mbak Puan jeruk makan jeruk. Kira-kira itu menurut saya tanggapan. Selain itu dari Mbak Mas, Puan. Mas FX, mengenai kader jangan jalan sendiri-sendiri, tunggu instruksi dari Ketua Umum Megawati. Kita tetap. Saya itu sebagai kader juga, sebagai kader PDI Perjuangan itu satu harus punya prinsip. Prinsip dalam berjuang, meraih sebuah kekuasaan, menuai sikap melayani masyarakat tanpa memandang suku, agama, golongan, dan sebagainya. Komitmennya menyejahterakan rakyat. Nah, sehingga kalau saya selalu sampaikan bahwa semua keputusan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Nah, sehingga kalau dinamika politik yang berkembang saat ini seperti itu, yang menurut saya tidak perlu ada intervensi, ada intimidasi dan sebagainya. Yang penting kader PDI Perjuangan ini tegak lurus apa yang menjadi instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Kalau dikaitkan Mas FX dengan gerakan sahabat Ganjar yang saat ini sepertinya gencar sekali, gimana ini? Apakah berhenti dulu? Nah, kalau sahabat Ganjar gencar dan sebagainya ini kan Indonesia negara demokrasi. Nah, sehingga kalau semua warga masyarakat menghendaki seperti itu, ya tergantung Ketua Umum nanti bagaimana memberikan rekomendasi atau tidak. Itu yang penting. Itu yang kedua, seperti Ganjar Pranowo sendiri juga tidak berambisi mencalonkan sebagai presiden kok. Mereka itu adalah kader partai yang ditugasi untuk menjadi gubernur, yang tujuan utamanya meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Baik, Mas Arief, Anda melihatnya indikasinya lebih ke menyoroti pergerakan sahabat Ganjar atau tadi jangan berantem di dalam internal PDIP yang dimaksud oleh Mas FX tadi, Mas Arief? Ya, saya kira saya menegaskan saja apa yang disampaikan oleh Mbak Puan sebagai satu pesan, bahkan bisa dipahami sekaligus sebagai perintah pada seluruh kader PDI Perjuangan, pengurus, anggota, keluarga besar PDI Perjuangan untuk solid dalam satu barisan. Sekali lagi, solid dalam satu barisan, tidak perlu berkonflik, berkelahi di internal. Kita kuat dalam satu barisan, solid saja tidak mudah untuk menang, apalagi kita terpecah belah. Jadi saya kira itu satu pesan sekaligus perintah yang tepat dan pantas yang disampaikan oleh Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai, yaitu Mbak Puan Maharani. Jadi justru ini pesan dan perintah yang positif. Untuk itu tidak perlu dipersoalkan apa yang menjadi masalah dari pesan itu. Saya kira ini justru memberikan dorongan yang kuat, semangat yang kuat bagi kita, bahwa kita akan tetap terus solid, ya, memperbaiki diri, menguatkan diri menuju pemilu 2024, menjauhkan diri sebagai satu barisan banteng dari provokasi lapangan yang menyebabkan kita berkonflik atau terpecah belah. Jadi pesan dan perintah yang sudah tepat yang saya kira perlu diikuti oleh seluruh jajaran kader, pengurus, anggota keluarga besar PDI Perjuangan. Tapi kalau ada yang deklarasi Mas, ada yang menamakan sahabat Ganjar, kemudian mungkin ada juga yang mendukung Puan Maharani, apakah memang diperbolehkan jalan masing-masing atau gimana? Ya, partai tidak pernah menginstruksikan di luar jajaran partai untuk melakukan sesuatu, apalagi langkah politik di luar keputusan dan kebijakan partai. Keputusan dan kebijakan partai yang strategis menyangkut capres-cawapres adalah menjadi otoritas sepenuhnya Ketua Umum partai kami, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan itu saya tegaskan adalah mandat Kongres kelima. Ya, Kongres memandatkan kepada Ketua Umum menyangkut penentuan keputusan tentang capres-cawapres, tentang menteri adalah prerogatif Ketua Umum. Ketua Umum adalah satu institusi tersendiri di dalam partai yang diberikan kewenangan berdasarkan Kongres Partai.
untuk memutuskan mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis di dalam partai. Tentu tidak saja untuk kepentingan internal, tapi kepentingan rakyat secara umum, masyarakat, bangsa, dan negara secara luas. Berarti Mas Arief, kalau yang sudah terlanjur deklarasi nama untuk Bursa 2024 harusnya dihentikan saja kalau itu muncul dari PDIP. Sesaat lagi Mas Arief dijawab, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Hanya di Kabar Petang.